sengketa tata usaha negara nomor 132/2019/12/PTUN antara Lalu Nur Hadi berhadapan dengan Bupati Lombok Timur Christian Pasi Apriandi sebagai tergugat. Agenda pembacaan gugatan. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pengunjung sidang dipersilahkan duduk kembali. Baik, kepada para pihak silakan memasuki ruang sidang. Hari ini tanggal 1 Juni 2019, sidang sengketa tata usaha negara nomor 132/2019/12/PTUN dengan agenda pembacaan gugatan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum kita mulai, apakah di ruangan ini ada yang menjadi saksi? Baik, sebelum pembacaan gugatan, kami persilahkan kepada para pihak, baik penggugat dan kuasanya, pihak tergugat dan kuasanya untuk memperkenalkan diri yang dimulai dari pihak penggugat. Baiklah, Pak Hakim yang mulia, saya atas nama penggugat, atas nama Lalu Nur Hadi, tempat tanggal lahir Lenek 31/12/1981, pekerjaan wira swasta, agama Islam, dan di samping saya kuasa hukum saya. Saya Agen Mengikuti SHMH, kerjaan advokat, alamat Jalan Patipura, Lombok Timur, tempat saya. Nama saya Desmari Saleh, SHMH, alamat Telaga Baru, Labuan Lombok, pekerjaan advokat, warga negara Indonesia. Baik, terima kasih. Kuasa hukum tergugat dan tergugat. Baik, terima kasih. Kami dari tergugat, nama saya Christian Pasi Apriandi, alamat Labuan Haji, Kecamatan Labuan Haji, kepada tanggal lahir 11 April 1998. Kerjaan saya Bupati Lombok Timur. Dan di samping kanan saya kuasa hukum saya. Nama saya Dikawan Hakim SHMH, pekerjaan advokat tanggal lahir tanggal 27 Desember 1999, alamat Desa Rembong, Kecamatan Pegasada. Baik, Pak Hakim, nama saya Komisaris Nomor SHMH, alamat Sulagung, pekerjaan advokat, tempat tanggal lahir 01/02/1998. Sekian. Baik, terima kasih. Kepada para kuasa hukum penggugat maupun tergugat, silakan maju untuk memperlihatkan izin beracara dan surat kuasanya masing-masing. Dimulai dari kuasa hukum penggugat. Kuasa hukum tergugat silakan diperiksa surat kuasanya. Kuasa hukum penggugat silakan diperiksa. Baik, terima kasih.
penggugat, apakah saudara sudah menyiapkan gugatannya? Sudah, Hakim. Silahkan dibacakan. Surat gugatan perihal gugatan 22 Mei 2019 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri di Mataram, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini nama Lalu Zul Hadi, warga negara Indonesia, jabatan pemilik Diamond Cafe, alamat Lenep Pesiraman Loting. Selanjutnya disebut pihak kedua yang dalam perkara atau sengketa ini memberi kuasa kepada 1. Nama Ardian Wahyudi SHMH, pekerjaan advokat, warga negara Indonesia, alamat Jalan Patimura, Selong, Loting. 2. Nama Ismail Saleh, pekerjaan advokat, warga negara Indonesia, alamat Jalan Labuan Lombok, Kecamatan Peringgabaya, Lotin, sebagai kuasa hukum penggugat melawan Bupati Lombok Timur. Tempat kedudukan di kantor Bupati Lombok Timur. Untuk selanjutnya disebut tergugat. Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut: bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara atau sengketa ini adalah surat keputusan tata usaha negara nomor 08-Romawi 2-1189-2019 yang dikeluarkan oleh tergugat. Bahwa surat keputusan tersebut baru dikeluarkan oleh penggugat tanggal 19 Maret 2019, sehingga dengan ketentuan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan masih dalam waktu menggugat. 1. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang izin gangguan bagi kegiatan usaha, perusahaan, dan industri. 2. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Lombok Timur Pasal 9 Nomor 7 Tahun 2010 tentang pelanggaran pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum, yang menjelaskan bahwa telah memiliki surat perizinan. Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, penggugat memohon kepada pengadilan untuk memutuskan perkara berikut: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan nomor 08-2-1189-2019 tanggal 19 Maret 2019. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara 08-2-1189-2019 tanggal 19 Maret 2019. 4. Mewajibkan tergugat untuk meminta maaf secara tertulis dan lisan kepada penggugat karena hal tersebut termasuk pencemaran nama baik dan atas keputusan tata usaha negara nomor 08-19/2019 tanggal 19 Maret 2019. 5. Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang dimohon atau petitum 3, 4, dan 5 dapat dipilih sesuai kasusnya. 6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara atau sengketa ini kepada tergugat. Demikian surat gugatan ini saya sampaikan. Atas perhatian majelis hakim saya ucapkan terima kasih. Selong 20
dan Ismail Saleh SHMH. Baik, terima kasih kepada pihak tergugat. Apakah saudara sudah mendengar dan memahami isi gugatan yang dibacakan oleh tergugat? Kami telah mendengar dan mengerti yang mulia. Apakah saudara keberatan dengan gugatan tersebut? Ya, kami menolak, kami keberatan dengan isi gugatan tersebut. Apakah saudara sudah mempersiapkan jawaban atau saksi atas gugatan tergugat? Kami belum mempunyai esensi baik bisa maupun bisa yang mulia. Kami memohon Pak Hakim memberikan waktu agar kami bisa mempersiapkan terlebih dahulu. Baik, menunggu pihak tergugat untuk mempersiapkan jawaban dan eksepsinya, maka sidang ditunda 7 hari ke depan, tapi tanggal 7 Juni 2019 dengan agenda pembacaan jawaban atau eksepsi. Sidang hari ini ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Peserta sidang mengharap sidang kedua, Mataram 7 Juni 2019. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 132/2019/12/ Mataram antara Lalu Zulhadi berhadapan dengan Bupati Lombok Timur Rizkiani Pasi Apriani sebagai tergugat. Agenda pembacaan jawaban atau eksepsi. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Pengunjung sidang dimohon berdiri. Pengunjung sidang dipersilahkan duduk kembali. Sidang kedua, Mataram 7 Juni 2019. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 132/2019/12/ Mataram antara Lalu Zulhadi berhadapan dengan Bupati Lombok Timur Rizkiani Pasi Apriani sebagai tergugat. Agenda pembacaan jawaban atau eksepsi. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Pengunjung sidang dimohon berdiri. Pengunjung sidang dipersilahkan duduk kembali. Baik, kepada para pihak silakan memasuki ruang sidang. Baik, hari ini tanggal 7 Juni 2019, sidang tata usaha negara nomor 132/2019/12/ Mataram dengan agenda pembacaan jawaban atau eksepsi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum sidang dilanjutkan, apakah di ruangan ini ada yang akan menjadi saksi? Baik, pihak tergugat, apakah saudara telah menyiapkan jawaban atau eksepsi atas gugatan tergugat? Ya, yang mulia, saya sedang mempersiapkan eksepsi terhadap polisi. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Eksepsi 7 Juli 2019. Para yang terhormat, Majelis Hakim meninggalkan usaha negeri UGM dalam perkara nomor 132/19/15 UGM dengan terhormat tergugat
lain sebagai berikut. Pengadilan Ketatanegaraan Negara UGM tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan memutuskan sengketa yang dengan perkara gugatan nomor 132/11/12 UGM dengan surat keputusan nomor 08/2/11/2011 tanggal 11 Maret 2019 tentang pencabutan izin usaha gunung api terhadap saudara Bupati Lombok Timur dengan alasan berikut bahwa surat keputusan nomor 8/2/2011 tanggal 19 Maret 2019 tentang pencabutan izin usaha gunung api terhadap saudara Raul Juhadi yang dikeluarkan oleh tergugat adalah keputusan perusahaan negara sebagai yang diatur dalam pasal 1/9 Undang-Undang Nomor 1/21 Tahun 2019. Sebab keputusan perusahaan negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Perusahaan Negara yang berisi tindakan hukum perusahaan negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan hukum perdata. Atau bahwa surat keputusan nomor 8/2/11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 tentang pencabutan izin usaha gunung api bagaimana ditetapkan oleh pasal 2 tentang pasal 29 PUH sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 2 Selempat 49 Undang-Undang PUH adalah bukan merupakan keputusan usaha negara yang menjadi objek sengketa atau gugatan tersebut diajukan lewat tenggang bagaimana yang tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang PUH sehingga PTW tidak berwenang lagi untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tersebut. 2. Bahwa berdasarkan alasan bagaimana diberikan di atas mohon pada ketua majelis hakim dapat memeriksa memutuskan sebagai berikut. A. Menerima eksepsi tergugat tentang kebenaran absolut. B. Menyatakan pengadilan perusahaan negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa perkara nomor 132/11/PTUN UGM yaitu gugatan yang berkaitan dengan perkara nomor 08/2/1189/2011. C. Menyatakan gugatan penggugat yang terima. D. Mendukung penggugat untuk membayar biaya perkara. Hormat tergugat kuasa hukum saya Rahmadi SHM Komisi Dinamika SHM. Baik, terima kasih. Kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin saudara sampaikan terkait jawaban atau instruksi atas gugatan yang disampaikan oleh pihak tergugat? Ada yang meyakin. Silakan. Selamat yang mulia, pada dalil gugatan yang kami layangkan yang berisikan tentang ketidakpuasan dari klien saya dan karena surat keputusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari yang mulia? Ada Pak. Terima kasih yang mulia kepada saudara kuasa hukum penggugat. Saudara tadi mengatakan bahwa terlebih dahulu tergugat menyampaikan surat bisa maupun bisa, tapi secara penyampaiannya sesuai dengan prosedur. Bisa saudara penggugat membuktikan bahwa itu tidak sesuai dengan prosedur? Bisa Pak Hakim yang terhormat, ini kita dengan tidak adanya surat panggilan terhadap penggugat untuk mengeluarkan SK nomor 1/11/11/2019 tentang pencabutan izin usaha gunung api. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan terkait dengan argumen saudara penggugat? Ada Pak Hakim yang mulia. Berkenaan dengan argumen tadi, pihak penggugat tersebut tidak benar Pak Hakim, karena pihak tergugat dalam pencabutan izin usaha membongkar jalan tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bagaimana prosedur yang saudara maksudkan? Prosedurnya
pencabutan izin usaha dan mencapai, maka harus ada pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan dan harus ada persetujuan dari instansi yang terkait. Kemudian harus ada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan pencabutan izin usaha tersebut. Dapat saudara buktikan bahwa pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku? Bisa Pak Hakim, dalam membuat surat keputusan pencabutan izin usaha dan mencapai oleh bupati kepada penggugat, tergugat mengikuti cara yang benar Pak Hakim yang mulia. Yang pertama yaitu telah melakukan panggilan lisan. Dalam hal ini tim yang dibentuk oleh bupati. Selanjutnya apakah ada pertanyaan dari hakim? Ada yang berarti. Terima kasih yang berarti adalah saudara kuasa tergugat. Tolong saudara tunjukkan surat yang berkenaan dengan penjelasan saudara tadi. Saudara penggugat silakan diperiksa. Terima kasih. Saudara penggugat. Saudara penggugat, apakah benar saudara pernah menerima surat panggilan yang disebutkan oleh pihak penggugat? Tidak pernah Pak Hakim yang mulia. Kepada paslon penggugat, apakah yang perlu saudara tanyakan lagi? Ada Pak Hakim. Silakan. Bolehkah kami melihat surat panggilan dari Silakan. Terima kasih. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Ada Pak Hakim yang mulia. Silakan. Bapak Hakim yang mulia, pihak kami telah memberikan surat peringatan secara tertulis berupa surat keputusan mengenai usaha yang mencapai. Jika surat tersebut tidak sampai ke tangan penggugat, maka itu bukan kesalahan dari pihak kami untuk Pak Hakim. Baiklah, kepada pihak penggugat dan penggugat, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak, Pak. Akan tetapi bila diizinkan, kami meminta agar sidang ditunda selama 7 hari karena kami akan menyerahkan dokumennya. Baiklah, permintaan saudara kami terima. Atas permintaan tergugat, sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari setelah sidang ini disahkan, tepatnya pada tanggal 14 Juli 2019 dengan agenda pembacaan replik. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Peserta sidang dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Sidang ketiga, Mataram 14 Juni 2019. Sidang sengketa data usaha negara nomor 132/2019/12 PT UN dari Mataram antara Lalu Hadi berhadapan dengan Bupati Lombok Timur Christian Pasi Apriani sebagai tergugat. Agenda pembacaan replik. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Pengunjung sidang dimohon berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Baik, kepada para pihak silakan memasuki ruang sidang. Hari ini tanggal 14 Juni 2019, sidang Tata Usaha Negara nomor 132 garing 2019 garing 12 dari PUKM dari Mataram dengan agenda pembacaan replik dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum sidang kita lanjutkan, apakah di ruangan ini ada yang menjadi saksi? Bagaimana pihak penggugat maupun tergugat? Apakah sidang saya lanjutkan? Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah membesarkan repliknya? Sudah, Pak yang mulia. Silakan dibacakan. Kepada yang terhormat Bapak Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Mataram di Mataram, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ardian Wahyudi SHMH, pekerjaan advokat, warga negara Indonesia, alamat Jalan Pak Timur Aslong, Lombok Timur. Kedua, Ismail Saleh SHMH, pekerjaan advokat, warga negara Indonesia, alamat Jalan Labuan Lombok, Desa Telaga Waru, Kecamatan Peringkebaya, Kabupaten Lombok Timur, bertindak atas nama pemberi kuasa, nama Lalu Zulhadi, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Lenet Persiraman, Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Adapun jawaban-jawaban terhadap dalil-dalil gugatan sebagai berikut. 1. Bahwasanya penggugat tidak memiliki kesalahan dalam menjalankan usaha di KP, tidak sesuai dengan isi peraturan daerah Lombok Timur pasal 5 nomor 7 tahun 2010 tentang pelanggaran pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum. Maka dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim agar dapat menerima dan mengabulkan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal dan tidak sah SK nomor 08/19/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang pencabutan izin usaha diamond cafe, mewajibkan penggugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon penggugat. 3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara atau sengketa kepada penggugat. Slot 14 Juni 2019, kuasa hukum penggugat Ardian Wahyudi SHMH dan Ismail Saleh SHMH. Terima kasih, saudara kuasa hukum penggugat. Apakah saudara memahami isi replik yang dibacakan oleh penggugat? Terima kasih Pak Hakim. Kami akan bacakan hal publik kepada yang terhormat Bapak Ketua Hakim. Sekali lagi, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara memahami isi replik yang dibacakan oleh penggugat? Kami paham yang sangat. Apakah ada yang saudara sampaikan terkait replik yang dibacakan oleh penggugat? Kami belum mempersiapkan menulis yang mulia. Kami mohon Pak Hakim memberikan waktu agar kami bisa mempersiapkannya terlebih dahulu.
Baiklah, permintaan saudara kami terima. Atas permintaan tergugat, sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari setelah sidang ini ditetapkan, tepatnya tanggal 28 Juni 2017 dengan agenda pembacaan duplik. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Peserta sidang dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Sidang keempat, Mataram 21 Juni 2019. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 132/2019 PT UNN dari Mataram. Antara Lalu Juhadi berhadapan dengan Bupati Lombok Timur, Rizkyani Pasya Priyani sebagai tergugat. Agenda pembacaan duplik. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Pengunjung sidang dimohon berdiri. Pengunjung sidang dipersilakan duduk kembali. Baik, kepada para pihak silakan memasuki ruang sidang. Hari ini tanggal 21 Juni 2019, sidang tata usaha negara nomor 132/2019/12/PT UN Mataram dengan agenda pembacaan duplik dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum sidang ini dilanjutkan, apakah di ruangan ini ada yang menjadi saksi? Tidak ada. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Apakah sidang bisa kita lanjutkan? Sudah. Baik, kepada saudara penuntut tergugat, apakah saudara telah mempersiapkan dupliknya? Sudah, Pak Hakim yang mulia. Silakan dibacakan. Baik, Pak. Hal duplik kepada yang terhormat Bapak Ketua Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara UGM di tempat dengan hormat. Nama Ruli Sedina Umar S.H. Abraham, warga negara Indonesia, pekerjaan patokan, alamat
Paham yang mulia. Untuk memperkuat argumen, kami akan mengajukan saksi-saksi. Baiklah, permintaan saudara kami terima. Atas permintaan penggugat, maka sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari setelah sidang ini ditetapkan, tepatnya pada tanggal 28 Juni 2019 dengan agenda pembuktian, baik surat, mendengarkan keterangan saksi dan keterangan ahli. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Peserta sidang dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang. Sidang kelima, Mataram 28 Juni 2019, nomor 132/2019/12/PTPN Mataram, antara Lalu Juhadi berhadapan dengan Bupati Lombok Timur, Rizkiani Pasi Apriani sebagai tergugat. Agenda pembuktian surat, mendengarkan keterangan saksi dan keterangan ahli. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Pengunjung sidang dimohon berdiri. Pengunjung sidang dipersilahkan duduk kembali. Baik, kepada para pihak, silakan memasuki ruang sidang. Hari ini tanggal 28 Juni 2019, sidang tata usaha negara nomor 132/2019/12/PTPN Mataram dengan agenda pembuktian, baik surat, keterangan saksi maupun ahli, dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Apakah sidang bisa dilanjutkan? Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah membawa saksi-saksi? Ya, Pak Hakim yang mulia. Silakan dihadirkan di muka sidang. Baiklah, Pak Hakim yang mulia, kami membawa saksi yang mulia di mana saksi kami tersebut adalah pekerja di toko kami. Kepada saksi dipersilahkan masuk. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa saudara dihadapkan ke muka sidang dengan alasan apa? Saudara saksi, sebutkan identitas saudara. Tempat tanggal lahir saudara. Agama saudara. Apakah saudara ada hubungan darah atau keluarga dengan pihak penggugat? Apakah saudara bersedia disumpah dan memberikan kesaksian dengan agama yang saudara anut? Rohaniawan. Saudara saksi ikuti lafal sumpah yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah memberikan keterangan yang sebenarnya
Yang mulia, tapi yang memberikan surat tersebut menggunakan pakaian dinas, yang mulia, dan orang tersebut memberikan saya surat untuk diberikan kepada wali hadi, yang mulia, yang menjawab dan menghadiri sebagai penggugat. Kapan Anda menerima surat tersebut? Pernah yang mulia, setelah surat Saya ulangi, kapan Anda menerima surat tersebut? tanggal 2 Maret 2019. Apakah Bapak ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia hakim. Baiklah saudara saksi, apakah benar Anda menandatangani tanda bukti penyerahan surat tersebut? Pernah yang mulia. Setelah surat itu saya terima, saya menandatangani bukti bahwa surat tersebut telah diterima yang mulia. Kemudian Anda apakan surat tersebut? Saya letakkan di atas meja kerja lalu Zulhadi yang mulia, karena pada saat itu beliau tidak ada di tempat. Saudara penggugat, benar pada tanggal 2 Maret 2019 Anda tidak ada di tempat? Benar yang mulia, pada saat itu saya sedang berada di luar kota. Jadi Anda hanya menerima satu surat saja pada waktu itu? Benar yang mulia. Cukup pertanyaan dari saya Pak Hakim. Baiklah, terima kasih. Saudara saksi, setelah hal tersebut, apakah ada lagi surat panggilan yang kedua? Ada yang mulia, yang menerima panggilan kedua saya sendiri yang mulia. Kapan Anda menerima surat tersebut? Pada tanggal ya yang mulia, tepatnya tanggal 14 Maret 2019. Apakah Anda juga diminta untuk menandatangani tanda bukti serah terima? Iya yang langsung saya berikan kepada Zulhadi yang mulia. Selanjutnya, apakah dengan Bapak ada pertanyaan? Ada yang mulia, baik. Saudara saksi, tolong jawab pertanyaan dari. Terima kasih yang mulia hakim. Baiklah saudara saksi, dalam menerima surat kedua tersebut, apakah langsung Anda serahkan kepada penggugat? Ya yang mulia, langsung saya serahkan kepada Zulhadi. Jadi surat kedua Anda letakkan di atas meja kerja penggugat. Sekali lagi, jadi surat kedua Anda letakkan di atas meja penggugat. Saudara penggugat, apakah yang dikatakan saksi benar? Benar yang mulia. Saudara saksi, lalu apakah Anda di kemudian hari mendapat surat peringatan lagi? Terus apa yang Anda lakukan setelah surat tersebut? Apakah langsung diberikan kepada Pak Zulhadi? Cukup Pak Hakim. Saudara saksi, terima kasih atas keterangannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ditambahkan? Ada yang dilakukan. Silakan. Menurut saya tetap saja tidak apa yang saya pihak tergugat tidak menerima surat tersebut langsung kepada klien kami, akan kami melalui perantara orang lain. Tentunya ini tidak sesuai prosedur yang ada. Keberatan yang mulia. Keberatan diterima, silakan. Apa yang dilakukan klien kami sudah menyatakan. Jadi saya rasa apa yang dilakukan adalah yang sesuai. Keberatan yang mulia, itu adalah argumentasi yang tidak berdasar dan mulia. Keberatan ditolak. Kepada pihak
tergugat dan penggugat ada yang ingin ditambahkan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih Pak Hakim yang mulia. Perlu diingat ya bahwa klien kami mengeluarkan surat putusan nomor 08/2/2019 tentang pencabutan izin usaha dari KP. SK tersebut diajukan kepada saudara Lalu Hadi selaku penggugat berdasarkan surat alasan yang kuat di mana surat penggugat tersebut berdasarkan keputusan Gubernur Negara Barat bahwa surat negara tersebut sudah memenuhi prosedur yang dapat dalam peraturan daerah kota Lombok Timur nomor 5 tahun 2019 tentang usaha dan KP pasal 3 C. Saudara kuasa hukum tergugat, adakah bukti yang dapat memperkuat alasan saudara? Apa yang mulia? Untuk menjelaskan kami menghadirkan saksi penjelasan untuk mendengarkan kesaksiannya. Baiklah, silakan hadirkan saksi yang saudara maksud. Kepada saksi dipersilakan masuk ke ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa saudara dihadapkan petugas sidang dengan alasan apa? Untuk saudara saksi 1, sebutkan identitas saudara. Nama saya Muhammad Cakrawarsani. Tempat tanggal lahir saudara. Topan 23 Agustus 99. Agama saudara. Apakah saudara ada hubungan dengan keluarga atau keluarga dengan pihak tergugat? Tidak ada, Pak Hakim yang mulia. Baik, kepada saudara saksi kedua, sebutkan identitas saudara. Agama saudara. Apakah saudara ada hubungan darah atau keluarga dengan pihak tergugat? Baik, apakah saudara berdua bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama yang saudara anut? Bersedia, yang mulia. Pada rohaniawan saksi yang akan datang semuanya saksi silakan berdiri. Ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan kembali. Baik, kepada saudara saksi kedua, kami persilahkan untuk meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Baik, saudara saksi, apakah saudara pernah melakukan panggilan lisan atau tulisan kepada penggugat? Saya pernah memberi informasi secara tulisan maupun lisan kepada yang bersangkutan dengan nomor telepon pemilik dengan KP Pak Hakim yang mulia. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ada Pak Hakim. Terima kasih yang mulia Hakim. Baiklah kepada saudara saksi pertama, berapa kali saudara memberikan informasi melalui telepon kepada penggugat dan apa alasan penggugat dan tanggal berapa? Pada saat itu saya memberi peringatan panggilan lisan sebanyak 1 kali pada tanggal 2 Maret 2019. Hakim yang mulia, dan jawaban bahwa penggugat akan mempertimbangkannya. Sekian. Saudara saksi, terima kasih atas keterangannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang.
Selanjutnya saksi kedua dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik, kepada hakim anggota ada yang disampaikan kepada saksi. Ada yang berarti saudara saksi kedua, apakah Anda pernah memberikan surat panggilan kepada penggugat? Iya Pak Hakim yang mulia, saya pernah ditugaskan untuk memberikan surat panggilan kepada penggugat yang mulia. Kapan itu diberikan? Tepatnya pada tanggal 7 Maret 2019, kemudian tanggal 14 Maret dan terakhir tanggal 16 Maret 2019 Pak Hakim yang mulia. Kepada siapa Anda memberikan surat tersebut? Surat itu saya berikan kepada pekerja KPDM tersebut yang mulia. Apa ada bukti tanggal tersebut? Ada yang mulia. Ini bisa terima tersebut. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup hakim kedua. Baik, terima kasih kepada saksi atas keterangannya dan saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Apakah ada yang ditanyakan dari pihak kuasa hukum penggugat? Ada Pak Hakim. Pak Hakim, bahwa hakim saya memberikan panggilan pada tanggal 15 Maret 2019 dan SK dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2019. Jika diperhatikan jangka waktu pengeluaran surat keputusan dan panggilan yang dilakukan kepada petugas tidak relevan. Seharusnya dilakukan panggilan secara tulis kepada petugas mengeluarkan surat keputusan. Sedangkan dalam fakta perkara ini tidak ada panggilan secara tulis yang ada panggilan lewat telepon dan itu hanya satu kali. Dan menurut kami panggilan tersebut tidak resmi. Saudara penggugat, setelah saksi kedua Sekali lagi, apakah ada yang ingin ditambahkan dari pihak kuasa hukum penggugat setelah keterangan saksi? Ada Pak yang mulia, tidak diizinkan kalau kita dilakukan. Pak Indra, apakah ahli sudah hadir? Sudah yang mulia. Silakan dilakukan dari muka sidang. Baik yang mulia, saksi ahli dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik, saudara ahli, bisa sebutkan nama saudara? Tanggal lahir saudara? Agama saudara? Apa pekerjaan saudara? Apakah saudara bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama saudara? Baik, saudara saksi ahli, ikuti amal sumpah yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya akan bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan dari keahlian saya,
dari keahlian yang ada. Baik, saudara ahli, ada beberapa pertanyaan yang harus saudara jawab oleh keahlian saudara. Apakah bisa saudara jelaskan bagaimana prosedur jika suatu pihak ingin mencabut suatu izin dari suatu usaha? Baik, yang mulia, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Hal pertama ialah memberikan peringatan tertulis kepada pihak yang memiliki usaha, di mana surat tersebut berasal dari badan atau pejabat eksekutif. Hal ini sesuai dengan pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang berbeda. Baik, kepada pihak penggugat atau tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, dalam memberikan surat peringatan berapa kali surat itu harus diberikan kepada pihak yang tersebut dicabut izinnya? 3 kali. Ada surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga. Berapa jarak waktu dalam pemberian surat tersebut? Jarak waktu yang diberikan 7 hari dan dihitung sejak surat itu mulai diberikan. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada pihak penggugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia, saudara ahli. Dalam memberikan surat peringatan, apakah boleh kita memberikannya bukan kepada yang bersangkutan, tapi kepada orang lain? Boleh saja, tetapi alangkah baiknya diberikan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Namun jika pihak tidak bisa ditemui atau sedang tidak berada di tempat, maka boleh diberikan kepada orang lain. Dalam hal ini orang tersebut adalah orang yang bisa dipercaya, dan terakhir dalam memberikan surat tersebut harus ada tanda bukti serah terima. Saudara ahli, bagaimana jika surat yang diberikan kepada orang lain tapi tidak sampai pada orang yang bersangkutan, apakah itu tetap sah? Seperti yang saya telah jelaskan tadi, bahwa dalam memberikan surat tersebut harus kepada orang yang tepat. Misalnya, saudara atau keluarga jika perusahaan atau usaha bisa diberikan kepada karyawan atau pekerja. Jadi masalah sampai atau tidaknya itu bukan lagi menjadi urusan pihak pemberi surat, dan surat tersebut tetap sah. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara ahli. Terima kasih atas keterangan saudara, dan saudara boleh meninggalkan ruangan tadi. Baiklah, kuasa hukum menggugat, apakah kesimpulan akan saudara sampaikan secara lisan atau tulisan? Secara lisan yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah kesimpulan disampaikan secara lisan atau tertulis? Terima kasih yang mulia. Terima kasih kami dari kuasa hukum tergugat menyimpulkan untuk minta perjawaban. Kepada pihak penggugat, silakan bagi kesimpulan. Terima kasih yang mulia. Kami dari kuasa hukum membuat suatu kesimpulan yang suruh tetap pada gugatan sebelumnya. Kuasa hukum tergugat, apa kesimpulan yang saudara simpulkan dari perkara ini? Terima kasih kami telah perjawaban yang mulia. Dengan demikian, maka pembuktian telah selesai, baik bukti surat oleh pihak penggugat dan tergugat serta keterangan para saksi dan keterangan ahli. Maka kami majelis hakim akan memberikan putusan 7 hari setelah sidang ini ditetapkan, yaitu tanggal 6 Juli 2019 dengan agenda pembacaan putusan. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Peserta sidang dipersilakan meninggalkan ruang sidang.
Mataram antara Lalu Nur Hadi berhadapan dengan Bupati Lombok Timur Rizkyani Pasi Apriani sebagai tergugat. Agenda pembacaan putusan. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Pengunjung sidang dimohon berdiri. Pengunjung sidang dipersilakan untuk kembali. Baik, kepada para pihak silakan memasuki ruang sidang. Hari ini tanggal 6 Juli 2019 adalah pembacaan putusan terhadap perkara nomor 132/2019/12/PPW Mataram atas surat keputusan Bupati Lombok Timur nomor 08/Romawi 2/19/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang pencabutan izin usaha yayasan KP dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak akan didengarkan dan diperhatikan. Putusan nomor 10/2019/03/PPN demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara nama Lalu Nur Hadi, umur 35 tahun, pekerjaan negara swasta, alamat Lenak Persiraman, Kecamatan Lenak, dengan ini memberikan kuasa khusus kepada nama Ardian Wahyu SHMH, umur 35 tahun, pekerjaan advokat, alamat Jalan Fatimah Solong, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan nama Rizkyani Pasi SHMH, jabatan Bupati Lombok Timur, alamat Labuan Haji, Kecamatan Labuan Haji. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 25 Mei 2019 nomor 10/2019/03/PTUN Mataram tentang penetapan pemeriksaan acara ini dengan acara biasa. Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 25 Mei 2019 nomor 10/2019/03/PTUN Mataram tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut. Tentang duduknya perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya telah menggugat tergugat Bupati Lombok Timur. Surat gugatan diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 22 Mei 2019 dengan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: bahwa surat keputusan tersebut baru dikeluarkan oleh penggugat tanggal 19 Maret 2019 sehingga dengan ketentuan Undang-Undang PTUN gugatan diajukan masih dalam waktu menggugat. Petitum bahwa berdasarkan hal tersebut maka penggugat berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memohon kepada Ketua Pengadilan Tun untuk memutus: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan nomor 08/Romawi 2/1189/2019
tanggal 19 Maret 2019. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara nomor 08-2-1189-2015 tanggal 19 Maret 2019. Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, membebankan biaya yang timbul dalam perkara sengketa ini kepada tergugat. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut pihak tergugat telah mengajukan jawaban tertulisnya pada tanggal 7 Juni 2019 dengan mengungkapkan alasan-alasan sebagai berikut. Dalam eksepsi, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara quo. Bahwa surat keputusan nomor 08-1189-2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang pencabutan izin usaha Diamond Cafe terhadap saudara Lalu Zuhadi yang dikeluarkan oleh tergugat adalah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam pokok perkara bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat kecuali dalil-dalil yang diyakini dengan tegas kebenarannya oleh tergugat. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara. Bahwa penerbitan surat nomor 08-Garing-1189-2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang pencabutan izin usaha Diamond Cafe oleh tergugat telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Petitum, berdasarkan uraian dan dasar hukum yang tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi dan jawaban, mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus. Dalam eksepsi, 1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat nomor 08-1-1189-2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang pencabutan izin usaha Diamond Cafe yang diterbitkan oleh tergugat sah menurut hukum. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Menimbang bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara biasa dalam perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini. Tentang pertimbangan hukumnya dalam gugatan bahwa karena hal tersebut atas penggugat sangat dirugikan dengan keputusan TUT nomor 08-1189-2019 karena berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tindakan tergugat sebagai Bupati Lombok Timur dalam menerbitkan keputusan TUN nomor 08-1189-2019 bertentangan dengan undang-undang. Dalam eksepsi, menimbang bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat adalah pada pokoknya seperti terurai di atas. Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan pihak penggugat setelah majelis teliti dan telah dengan sesama, maka kami berpendapat bahwasanya eksepsi yang diajukan tersebut merupakan eksepsi yang seyogianya diajukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa peradilan
hakim berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Memperhatikan segenap pasal daripada peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum lain yang berkenaan dengan pengajuan gugatan tata usaha negara ini, mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum pihak penggugat untuk membayar biaya perkara yang berkenaan dengan pengajuan gugatan tata usaha negara ini. Demikianlah diputuskan dalam satu rapat permusyawaratan majelis yang terdiri dari Muhammad Adnan SHMH sebagai hakim ketua, Yusman Herul Hadi SH, dan Haidar Ali Rahman SH masing-masing sebagai hakim anggota pada hari Senin tanggal 1 Juni 2019. Putusan yang diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juli 2019 dengan susunan majelis yang sama yang terdiri dari Muhammad Adnan SHMH sebagai hakim ketua, Yusman Herul Hadi SHMH, dan Haidar Ali Rahman SHMH masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hana Novita Ekawati SHMH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat. Hakim ketua Muhammad Adnan SHMH, hakim anggota Yusman Herul Hadi SHMH, Haidar Ali Rahman SHMH, panitera pengganti Hana Novita Ekawati SHMH. Saudara penggugat, apakah Anda menerima putusan ini? Menerima, Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah saudara menerima putusan ini? Saudara kami menerima putusan ini. Baiklah, kami sebagai majelis hakim memberikan waktu 14 hari pada pihak penggugat untuk melakukan banding. Dengan demikian sengketa terhadap perkara nomor 132/2019/12/PTUN Mataram nomor 08-1189/2011 tanggal 19 April 2019 tentang pencabutan izin usaha dari Mendagri dinyatakan selesai. Pada pihak tergugat dan penggugat agar mematuhi putusan ini. Sidang pada hari ini ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.